Saya saya Sekretaris Pusat BEM Nusantara periode 2020-2021. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian saya persilakan kepada Bapak Mahendra untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum Pres. Ya, Assalamualaikum kawan-kawan semua. Ya, saya Kornus Sulawesi BEM Nusantara. Nama Mahendra. Salam kenal semua sama teman-teman dari BEM Stimik Catur Sakti, dari dan kawan-kawan yang lain. Selamat ya bergabung di dialog-dialog kita. Terima kasih. Oke, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Julianda untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai tema kita pada sore hari ini. Saya berikan waktu 15 menit untuk langkah awal dulu. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya ucapkan salam hormat saya kepada teman-teman semua, terutama pada saya, Ketua BEM Stimik Catur Sakti Kendari. Suaranya mungkin Pak bisa agak didekatkan biar. Yang hari ini sudah sangat luar biasa, beliau melakukan agenda, beliau juga yang pimpin agenda itu luar biasa kan. Sebelumnya saya ucapkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani, nurani sehingga kita dapat melaksanakan dan sambil bersilaturahmi virtual dalam diskusi kita, yaitu mahasiswa mitra pemerintah atau mitra kritis pemerintah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam tema ini. Cukup menarik, tapi hanya berspekulasi dengan kata-kata tadi, misalnya antara kita ini mitra pemerintah atau mitra kritis pemerintah, sama-sama mitra. Yang satu mitra hanya berhubungan tidak ada tujuan, yang satu berhubungan dan memiliki tujuan. Menurut saya begitu. Sejatinya mahasiswa itu memang melalui sejarahnya sudah sama-sama kita pahami dan kita ketahui, ya mahasiswa letaknya di seberang dari pemerintah. Untuk apa? Untuk penyimbangan dalam perjalanan kebijakan pemerintah. Disebut sebagai mitra pemerintah. Kita tetap berhubungan dengan pemerintah, tapi berhubungan kita adalah kritik pembangunan, kritik membangun terhadap pemerintah dalam setiap aspek kebijakan politik, kebijakan atau peraturan dari pemerintah itu sendiri. Nah, itu sejatinya mahasiswa, gitu kan. Nah, kalau ada mahasiswa yang lahirnya hanya sebatas sebagai mitra, dalam arti mitra pemerintah itu yang gimana ya, mau saya sampaikan, nggak apa-apa ya, agak vulgar dikit ya, karena mitra pemerintah yang seperti ya dia hanya meminta bucket proyek tanda pemerintah, itu bisa disebut mitra pemerintah. Ada mahasiswa yang seperti itu. Tapi kalau sejatinya mahasiswa itu berada di seberang pemerintahan, tetap berhubungan, tapi penyeimbangan atau jembatan daripada penyeberangan itu adalah kritik pemerintah. Nah, sebenarnya lahirnya mitra kritis pemerintah itu karena apa? Kita harus ulas. Lahirnya mitra kritis pemerintah itu karena apa? Karena Pak, izin suaranya bisa ini? Bisa, Pak. Lihat dulu, mungkin koneksinya kayaknya kurang kedengaran, Pak. Oh gitu. Di sini sudah dengar. Ini sudah dengar atau belum? Sudah, tapi kayaknya agak kecil suaranya. Oh gitu. Termasuk usaha mereka Pres? Sudah? Agak mendingan. Oke, begitu. Nah, saya lanjutin ya. Hari ini kenapa lahirnya mitra kritis pemerintah? Karena apa? Karena ketidakpekaan pemerintah terhadap jeritan rakyat. Makanya
mahasiswa hadir di tengah-tengah kondisi yang ada untuk menyuarakan, itu maka disebut sebagai mitra. Tapi di TPN tidak ada persoalan, ya. Ini tidak ada persoalan. Mitra pemberitaan, pemerintah, kita sama-sama berhubungan dengan pemerintah. Tapi hubungan kita itu kalau di mahasiswa itu adalah penyeimbang dalam bentuk kritik. Kritiknya kritik membangun, ya, bukan kritik mengolok-olok seperti wah ini pemerintah ini salah ini karena tidak mengeluarkan peraturan seperti ini. Nah, bukan begitu, tapi kita harus paham mekanisme yang ada, prosedur yang ada dalam mengkritik, dan kita juga harus paham penyeimbang yang kita kasih juga harus relevan dengan kondisi yang ada. Banyak orang yang hari ini atau mahasiswa lah, nggak semua orang, banyak mahasiswa yang disorientasi terhadap kondisi yang seperti ini begitu. Kenapa begitu? Ya, gimana disorientasi, mereka hanya sampaikan bahwasanya wah pemerintah itu gagal dalam memimpin negara ini. Nah, lalu begitu gitu. Nah, kita kan harus mengkritik, kita harus membangun, ya. Kita harus objektif dalam menilai. Kita harus bisa melihat sisi-sisi dalam penilaian kita. Kita harus lihat, oke, kalau kegagalannya misalnya beberapa persen, kita harus juga lihat keberhasilan beberapa persen. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita harus sampaikan kritik yang bangun dalam arti pemerintah harus melakukan upaya-upaya seperti ini untuk membangun sumber daya manusia, misalnya tentang tenaga kerja asing yang masuk ke dalam. Nah, hanya disampaikan harusnya pemerintah bisa melakukan pelatihan atau penyuluhan melalui instansi daerah sampai dengan instansi paling rendah di daerah itu sendiri, atau kecamatan atau kelurahan. Untuk apa? Untuk membangun sumber daya manusia agar apa? Agar masyarakat Indonesia bisa bersaing dan dapat bersaing di lapangan kerja di luar sana. Gitu. Itu kan kritikan-kritikan yang bangun, itu adalah masukan-masukan yang harus kita kasih seharusnya. Nah, di situ banyak disorientasi mahasiswa, banyak mahasiswa yang misalnya, wah ini salah, kenapa negara kasih tenaga kerja asing masuk gitu kan. Kita harus bisa berkaca gitu. Karena kegoblokan pemerintah dalam membangun sumber daya manusianya sendiri. Itu, kalau kita sudah salah, kita salahkan, tidak akan maju ini kita, Pak. Kalau sudah salah, kita kasih masukan untuk memperbaiki, bakal kita akan maju, Pak. Nah, itu kita sebagai mahasiswa itu harus bisa berpikir di luar konteks, yang mana konteks yang kita pikirkan itu bisa lebih cepat mencapai tujuan. Nah, menurut saya itu aja dari saya, Pres Hayat. Siap. Ya, oke, terima kasih. Kemudian lanjut ke Bapak Mahendra, mungkin bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai tema kita pada sore hari ini. Saya persilakan. Ya, bisa masuk jelas ya suaranya? Ya, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Indonesia bagian timur ini kan sudah mau masuk setengah 5 ini. Jadi selamat sore kawan-kawan semua. Ucapan terima kasih sama Pres Ahyar serta dengan kawan-kawan yang melaksanakan kegiatan dialog hari ini ya. Sesuai dengan tema yang diusung oleh katakan misalnya panitia atau teman-teman dari BEM Catur Sakti Kendari mengenai tentang kondisi mahasiswa hari ini. Nah, banyak variabel yang harus digunakan untuk mengukur dinamika kemahasiswaan hari ini. Katakanlah misalnya kita membuat opini mengenai tentang bagaimana gerakan-gerakan mahasiswa hari ini. Itu adalah salah satu sebab ya munculnya dialog-dialog atau argumen-argumen yang melekat pada mahasiswa. Tentu ini menjadi persoalan mendasar dalam dialog kita kali ini. Apakah mahasiswa menjadi mitra pemerintah atau dia harus menjadi mitra kritis bagi pemerintah? Bagi saya dua hal ini tidak perlu dipertentangkan. Jadi dua hal ini butuh namanya sebuah konsep komprehensif
yang jadikan sebagai landasan ke depan. Itu yang paling penting. Apakah harus dihilangkan antara keduanya atau ada salah satunya yang harus kita hilangkan? Tidak usah kritik pemerintah, tidak seperti itu. Karena landasan bernegara kita di Indonesia adalah negara demokrasi. Kecuali kalau memang dia punya konsep negara otoriter, itu baru. Tapi kan selama ini kita lihat perkembangan di Indonesia, melihat realitas kebijakan pemerintah atau kebijakan publik, tentu masih banyak juga yang memiliki atau yang dianggap memiliki kesimpulan otoriter pemerintah. Nah, ini yang perlu, sehingga muncullah kritik-kritik mahasiswa. Kemarin ada puncak gerakan yang besar kemarin itu, kalau saya tidak salah, di Omnibus Law, RUU KUHP juga, yang tentang KPK kemarin juga kan itu cukup besar. Nah, pada dasarnya bahwa ketika mahasiswa menghilangkan identitas kritisnya, maka itu adalah salah satu kegagalan bagi dunia pendidikan terkhususnya. Nah, sehingga perlu adanya evaluasi total bagi realitas-realitas yang sekarang yang kita saksikan. Selama masa pandemi, kita betul-betul diperhadapkan pada dua kondisi yang memungkinkan kita harus berpikir lebih jauh lagi. Pertama adalah persoalan tentang bagaimana kembalinya kondisi ekonomi yang ideal, bagaimana kondisi sosial yang ideal. Nah, tentu ini kita masih dalam proses atau tahap bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang secara rinci itu beradaptasi dengan kita. Nah, kembali lagi bahwa gerakan-gerakan mahasiswa hari ini perlu adanya, saya katakan bahwa perlu adanya sebuah gerakan yang memiliki mekanisme yang masif. Tentu ini menjadi dasar dan batu loncatan kita untuk melihat bagaimana efektifnya kritik-kritik yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, saya berpikir bahwa kehadiran di mahasiswa di tengah-tengah pemerintahan, atau dalam hal ini adalah munculnya kritik-kritik mahasiswa di tengah-tengah pemerintahan, tentu ini harus direspon baik oleh pemerintah. Karena bedakan antara argumen dengan persoalan mengenai tentang etika. Argumen itu kan dia bukan bahasa tubuh. Ya kan, kalau etika kan bahasa tubuh, jadi tidak ada persoalan mengenai tentang bagaimana kita melakukan aksi demonstrasi. Nah, sehingga muncullah sebuah anggapan mengenai tentang bagaimana ini cukup direspon juga oleh pemerintah kemarin kan. Persoalan tentang moral dianggap tidak beretika, persoalan tentang bagaimana mengkritik pemerintah melalui dialog, bagaimana kita mengkritik pemerintah melalui hal-hal yang lain, ini dianggap tidak beretika. Nah, tentu dalam pandangan saya melihat gerakan-gerakan yang seperti ini, bedakan antara argumentasi atau sesuatu yang dapat mengkritik pemerintah itu pada persoalan tentang etika, itu harus dibedakan. Karena etika itu dia berkaitan dengan bahasa tubuh. Nah, tentu itu hal yang patut kita tanamkan di dalam diri mahasiswa, bahwa berargumen sebisa mungkin. Ini yang perlu kembali harus dievaluasi, karena kebebasan berpendapat menjadi sangat minim ketika kita melihat realitas kebangsaan hari ini. Banyak mahasiswa-mahasiswa atau masyarakat-masyarakat yang dibungkam karena persoalan tentang bagaimana mereka melanjutkan opini-opini pengkritiknya terhadap pemerintah. Nah, mungkin begitu dulu. Nanti kita lanjutkan lebih jauh lagi sama teman-teman atau kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut ke Bapak Julianda. Bagaimana pendapatnya terkait ini isu-isu yang biasa digembur-gemburkan oleh mahasiswa? Itu merupakan salah satu cara kita untuk bisa bermitra ke pemerintah, atau lebih ke arah kita mengkritisi pemerintah? Ya, makasih ya. Ya, sah-sah saja. Kalau menurut saya itu sah-sah saja. Tadi kan sudah disampaikan sama sahabat saya, Pornus Sulawesi, saudara Indra.
sah-sah saja negara ini adalah negara demokrasi. Ya toh, negara ini adalah negara demokrasi. Semua orang berhak untuk bersuara, bahkan dilindungi dengan undang-undang dasar. Ya kan? Jadi nggak ada persoalan, hanya saja ini terlihat kita mengkritik itu kritikan bukan mengolok-olok. Jadi kita harus pakai lah transformasi gerakan gitu, transformasi gerakan yang hari ini digaungkan oleh Nusantara itu melalui kajian. Nah, setiap kajian atau isu-isu yang mau kita angkat, kita lahirkan suatu kajian yang mana kajian itu memiliki terobosan. Kurang jelas ceritanya, bro. Katanya kurang jelas, Pak. Iya. Oh, kurang jelas ya. Maksudnya ini sah-sah saja ya, sah-sah saja. Sah-sah saja mahasiswa menggalang isu untuk membuat demonstrasi dan karena ini negara demokrasi ya. Kita sah-sahkan sah-sah saja. Kita harus melakukan transformasi gerakan baru. Kita harus melakukan transformasi gerakan baru. Yang mana transformasi gerakan baru ini setiap isu-isu yang ada harus kita kaji sehingga melahirkan terobosan. Kira-kira begitu. Sehingga melahirkan terobosan, sehingga kalau kita turun ke jalan untuk mengkritik pemerintah dalam artian penyeimbang daripada kebijakan pemerintah, kita memiliki terobosannya. Jadi jangan dipikir pemerintah itu pun hari ini kita dianggap sebelah mata nih. Kenapa? Karena mahasiswa tahu yang demo giliran disambut dipegang itu tuntutannya sudah ulang, tuntutannya itu saja. Tidak ada jangka yang panjang atau jangan jangka yang panjang, jangka yang menengah yang sudah disusun oleh kawan-kawan mahasiswa untuk berunjuk rasa. Tidak ada kan? Makanya kita harus lakukan transformasi gerakan baru. Ada jangka menengah, ada jangka panjang. Nah itu apa? Terobosan atau rekomendasi yang kita sampaikan untuk penyeimbangan daripada kebijakan pemerintah dan harus dikawal. Gitu. Tapi kita sudah sepakat di sana. Apa saudara saya Mahendra, beliau sudah katakan ini negara-negara demokrasi sah-sah saja. Kita harus pisahkan antara etika dengan kritik, gitu kan. Tetapi kita lebih harus kolaborasikan, mengkritik dengan etika yang benar-benar itu ciri-ciri kita sebagai mahasiswa juga tidak berarti kan selagi kita tidak disentuh dan tidak ditindas, kita juga tidak boleh menindas. Karena sejatinya kita selalu memperjuangkan orang-orang yang ditindas. Terima kasih. Res. Oke. Kemudian kalau menurut pendapat Bapak Mahendra sendiri, kita boleh enggak sebagai mahasiswa ini, di samping sisi kita menjadi pengkritisi pemerintah, kira-kira ketika ada kegiatan yang di situ melibatkan pemerintah dan kita dukung, itu termasuk dikatakan jadi mitra pemerintah atau enggak? Ya, bisa masuk. Ya. Oke, jadi pertanyaannya mendasar ya mengenai tentang bagaimana klaim-klaim gerakan mahasiswa itu dikatakan sebagai mitra pemerintah. Sebetulnya kembali lagi pada awal pernyataan saya bahwa kedua hal ini tidak boleh dipisahkan. Nah, yang menjadi saya katakan yang menjadi sesuatu yang mungkin saja mencederai nama baik mahasiswa ketika sudah terkontaminasi dengan aktivis korporat. Nah itu yang tidak, menurut saya sangat tidak lazim dalam dunia mahasiswa. Kenapa? Karena kritik itu dilontarkan memang berdasarkan pada realitas sosial itu. Jadi ada reaksi untuk menimbulkan gerakan-gerakan mahasiswa itu. Kemudian ketika misalnya mahasiswa terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah atau ikut terlibat dalam sesuatu perancangan yang dirancang oleh pemerintah, saya pikir kita juga tidak boleh katakan bahwa ini sesuatu yang keliru. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa mekanisme apa yang digunakan untuk bermitra dengan pemerintah. Nah, ini kosakata mitra perlu hal atau perlu sesuatu pendefinisian yang masif. Jadi kosakata mitra ini perlu pendefinisian yang masif. Bagi saya
mitra yang mesti dijalin oleh pemerintah dan mahasiswa adalah mitra keberpikiran. Itu yang mesti di garis bawahi. Karena ini kita ini kan sama halnya kita pekerjakan para pejabat-pejabat ini kan, gaji-gajinya apa semua itu kan dari uang rakyat. Jadi bagi saya, bagaimana hal-hal yang dikelola oleh pemerintah itu mampu untuk menciptakan sesuatu yang betul-betul berpikir gitu. Kayak kemarin teman-teman Nusantara gempur Erick Thohir atau apa, bagaimana gerakan-gerakan yang seperti itu kita bangun. Karena sudah dianggap bahwa hal-hal yang seperti ini sudah tidak berpikir lagi. Kan banyak BUMN yang mengalami kerugian yang besar. Nah, ini tugasnya kita mengaktifkan sebuah katakanlah misalnya pemerintahan supaya dia berpikir. Itu yang mesti digarisbawahi, bahwa mitra harusnya berada di situ. Mitra pemerintah dengan mahasiswa harusnya berada di situ. Bagaimana caranya kita mengaktifkan sesuatu yang berpikir dalam tubuh pemerintah? Nah, itu yang mesti digarisbawahi. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya mahasiswa ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya material mungkin, ya kan? Kembali lagi bahwa cara mendeteksi korporat itu bagaimana kira-kira dalam tubuh mahasiswa. Ini yang perlu kita jaga bersama, bahwa idealisme tumbuh itu karena memang perhatian penuh terhadap realitas sosial. Karena reaksi kritik itu muncul karena adaptasi sosial itu. Jadi harusnya idealisme kita ini harus tertanam di situ, enggak boleh dicampurkan pada sesuatu yang sifatnya korporat. Karena perlu adanya hal yang paling substansial tadi itu, bahwa pemerintah dan mahasiswa mestinya mengaktifkan sesuatu yang berpikir. Itu kira-kira Pres. Ya, terima kasih. Siap. Oke, saya beri kesempatan kepada teman-teman yang hadir untuk mungkin bisa ikut juga berdiskusi. Silakan. Bisa masuk. Siap. Ya. Bapak. Jadi sebelumnya mohon izin pada teman-teman semua. Saya tidak bisa tampilkan video juga karena jaringan pengaruh koneksi masih lagi di daerah sih sebenarnya. Saya sudah menghadiri BEM Nusantara itu sekitar 5 kali. Ya, sekarang jadi teman-teman semua dari pembahasan topiknya ini sangat menarik menurut saya. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa untuk mengobarkan semangat mahasiswa kembali. Karena sekarang kalau kita perhatikan, Indonesia sudah masuk dalam masa genting. Ya, sudah masuk dalam masa genting. Jadi antara mitra ataupun oposisi dari pemerintahan itu bukan satu problem sebenarnya. Ya, tetapi ketika kita bekerja sama dengan pemerintah, ya, tujuan dari kerjasama itu apa? Kita harus ke mekanismenya juga. Saya setuju tadi seperti Cornus yang disampaikan tadi. Oke, terima kasih inspirasinya. Dan bukan berarti kita bermitra bekerja sama pemerintah, bukan berarti kita mendukung hal-hal yang sifatnya negatif atau tujuannya ada unsur politik. Nah ini kita ini harusnya betul-betul tahu dulu tujuan dari mitra tersebut kepada pemerintah. Kalau memang untuk itu kan satu kewajiban kita juga sebagai anak bangsa ini, sebagai mahasiswa, bukan hanya kita mengkritik itu, tapi kita membantu juga pemerintah dengan memastikan tujuan dan unsur politiknya itu tidak ada. Oposisi dan kritis itu sudah pasti, ya. Tapi selalu saya bilang bahwa ketika kita mempertanyakan demokrasi itu, apakah kita sudah berada di jalur demokrasi itu? Nah, ini kan beberapa hal. Ketika pemerintah ingin membangun untuk bangsa, silakan kita ikut. Tidak ada unsur politik, tidak ada tujuan tertentu, itu oke, kita jalan. Ya. Tetapi ketika ada unsur politik, kita berhenti situ dan mengkritik. Nah, ini yang selalu kita harus pahami sebenarnya, dan kita berdiskusi di sini
ini adalah salah satu jalan bagaimana kita membuktikan diri kita sebagai anak bangsa, bagaimana membuktikan diri kita bahwa kita masih ada di jalur on the track, kita masih ada di jalur yang kritis, kita masih ada di jalur yang benar. Oke teman-teman, semoga tetap semangat untuk mengawal negeri ini, terus budayakan dan teriak demokrasi, dan tentunya tetap semangat semua. Kita punya banyak adik-adik yang akan meneruskan perjuangan kita semua. Oke, terima kasih untuk yang menyelenggarakan ini. Saya salut dengan kalian semua. Assalamualaikum. Oke. Yang lain mungkin ada dari teman-teman yang lain. Kalau nggak ada mungkin langsung saja saya berikan kesempatan untuk penutup dari Bapak Julianda ya. Silakan. Mungkin kita tidak lama berdiskusi ini. Baik, Bres. Makasih nih waktunya dan undangannya untuk saya, sehingga saya juga bisa bersilaturahmi dengan teman-teman dari dan juga saudara saya Mahendra. Ya pada intinya diskusi kita ini adalah bagian daripada menyemangatkan atau membakar diri kita sendiri dalam lebih kritik. Dalam kritik ini, maksudnya lebih semangat kita dalam mengkritik gitu, dalam penyimbang daripada kebijakan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sudah 2 tahun nih kita di stuck terhadap situasi pandemi, sehingga kita banyak melalaikan tugas-tugas kita sebagai mahasiswa. Ada bagian daripada penyeimbang bagi pemerintah terhadap kebijakan terkait status kesejahteraan masyarakat. Begitu. Karena itu ini adalah langkah awal kita untuk sama-sama kita kembali untuk lebih mengasah diri kita dalam kritik-kritik yang harus kita sampaikan terhadap pemerintah. Saya itu, Pres. Terima kasih, Pres. Dari Pak Kornus mungkin penutupnya ya. Silakan. Ya, terima kasih ya abang-abang semua, Pak Sekpus, terima kasih. Ya, saya Kornus Sulawesi juga mengucapkan sama kawan-kawan semua bahwa menjaga demokrasi itu bukan seperti kita menjaga atau membiarkan korporat itu tumbuh dalam diri kita. Demokrasi itu harus berada pada betul yang disampaikan tadi abang saya, penanya tadi atau penanggap tadi, bahwa demokrasi itu harus kita jaga identitasnya. Apakah betul-betul kita sudah di jalur atau bagaimana? Ini yang perlu saya kira mesti dipikirkan secara bersama-sama. Riak ataupun gerakan yang sama-sama dibangun oleh mahasiswa, saya pikir adalah sesuatu yang sangat ideal. Bukan berarti kita harus terjebak pada persoalan tentang romantisisme sejarah, tidak. Kalau misalnya ada hal yang keliru dalam tubuh pemerintah, maka garda terdepan adalah mahasiswa yang harusnya memperingati atau mengingatkan pemerintah terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, saya kira begitu, Pres. Terima kasih kawan-kawan semua. Pada sore hari ini kita bisa berdiskusi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku, teman-teman Presma, pengurus pusat, Penatur Nusantara yang telah turut hadir pada diskusi kita pada sore hari ini. Ya mungkin teman-teman yang lain tidak bisa hadir, mungkin ada yang masih punya kegiatan, melaksanakan kegiatan, ada juga mungkin yang melaksanakan meet. Tapi yang bisa kita simpulkan di sini bahwasanya tema yang kita bahas ini termasuk arah gerak kita nanti ke depan. Kita akan menjadi salah satu mitra dari pemerintah saja, atau kita menjadi mitra kritis dari pemerintah. Hal ini merupakan sebuah acuan kita sebagai mahasiswa untuk selalu mengadakan diskusi-diskusi seperti ini, agar nantinya
bisa diikuti atau bisa didengarkan oleh kawan-kawan kita dengan membuka sebuah tempat wadah untuk mengungkapkan permasalahan problem-problem yang hadir di tengah-tengah kita saat ini, yang mana masih banyak korporat-korporat yang tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kita sebagai mahasiswa sendiri harus selalu melihat itu menjadi sebuah arah gerak kita sebagai social control kita untuk bagaimana caranya bisa selalu melaksanakan kritis-kritis atau aksi-aksi yang mana aksi itu sebuah aksi yang betul-betul murni karena ada masalah di masyarakat, bukan karena hal itu merupakan suatu untuk mendapatkan yang sebenarnya tidak harus kita dapatkan, mungkin karena mungkin ada keinginan untuk mendapatkan jabatan atau mungkin ada keinginan yang lain-lain, dan itu yang harus betul-betul kita hilangkan dari mindset kita. Demikianlah mungkin diskusi kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.